Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di acara Bincang Hikmah, sebuah hari yang kembali dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, dan kita mengisinya dengan aktivitas berilmu, mengkaji ilmu Allah melalui ayat-ayat Allah, melalui testimonial, ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa tambah yakin, tambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari mana semua ini, ya? Dari ada yang pakai bicara Ogi. Assalamualaikum, agatu kareba Ustaz, sehat ki? Senantiasa bersama keluarga, sehat alhamdulillah. Ya, kareba madeceng. Oke, Bu Wijiningsi, terima kasih, ya. Mr. San Karawang hadir, alhamdulillah, ya. Dari Bandung, Naga Surya, subhanallah, ya, Bandung Barat. Selamat datang. Ya, aku sambut dengan hati yang sangat senang hati. Alhamdulillah, Bunda Solehah. Insyaallah, solehah banget, ya. Dewi dari Banjarmasin, Temon Monte. Ya. Oke, senang sekali semuanya, ya. Daerah Hayu dari Johor, Malaysia hadir. Alhamdulillah, ya. Senang sekali teman-teman semuanya bisa hadir, ya. Selamat datang semuanya di Bincang Hikmah. Dan kali ini kita akan berbincang tentang tentunya keajaiban demi keajaiban yang terjadi pada kehidupan kita. Dan sebelum kita berbincang tentang keajaiban itu, kita akan mengkaji hadis Rasulullah SAW yang kita ambil sebagai sumber-sumber kajian ilmu magnet rezeki. Sebelumnya saya pakai kaos, ya. Ini kaosnya judulnya Quranic Immunity. Jadi ini ada kaos yang dibuat sama seorang member, ya. Dan teman-teman udah punya belum nih, ya? Nanti saya akan sertakan nomor telepon, ya, untuk yang memesan kaos Quranic Immunity ini, ya. So, teman-teman semuanya yang mau dapat kaos Quranic Immunity ini, oh ya, teman-teman udah tahu kan Quranic Immunity? Quranic Immunity adalah menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya, kan ada yang menggunakan herd immunity, ada yang menggunakan lockdown, ada yang menggunakan PSBB, ya, ada yang menggunakan macam-macam, ya, macam-macam. Nah, kita, ya, gunakannya apa? Gunakannya Quranic Immunity. Takut banget jangan, ya. Tapi takut banget itu kan akhirnya jadi kayak kita ketakutan gitu loh, nggak keluar rumah gitu ya, mengunci diri gitu ya. Takut berlebihan nggak boleh juga. Takut boleh, tapi takut berlebihan ya itu nggak boleh gitu ya. Takut boleh nggak ya? Nggak boleh. Takut itu cuma sama Allah, atau takut terhadap dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi takut terhadap dosa itu yang diperbolehkan, ya. Nah, tapi sombong juga nggak boleh, ya. Sombongnya nggak boleh juga petantang-petenteng gitu kan. Kita nggak mungkin kena COVID gitu kan. Nyawa kita di tangan Allah, itu namanya sombong, namanya petantang-petenteng, itu nggak nantang COVID. Padahal COVID-nya benar-benar ada, ya. Maka kita perlu jalan tengah. Jangan sombong, jangan takut. Tengah-tengahnya, ya, itulah sikapnya magnet rezeki. Nah, cuma untuk mendukung sikap ke tengah ini, gitu ya, diperlukan alat. Nggak bisa gitu-gitu cuma pokoknya saya di tengah. Di tengahnya ente pakai apa dong gitu kan. Kalau yang takut kan nungguin vaksin gitu kan. Kemudian kalau yang terlalu berani mungkin dia pakai apalah gitu kan. Nah, kalau kita pakai Quran, ya kan, pakai Quranic Immunity. Setiap pagi yang harus dilakukan adalah kita zikir ayat-ayat yang kita dapatkan dari Quranic Immunity itu kita bacakan, kemudian kita tiupkan di air, ya. Ini air ditiup, ya, kemudian kita minum. Ya, setiap hari gitu ya, itu harus dilakukan. Kemudian ketika kita keluar rumah, ya, bertransaksi dan seterusnya, kita selalu bacakan, ya, ayat-ayat Al-Qur'an pilihan, ya. Kemudian juga kita baca yang disebut sebagai Al-Maqsurat, ya. Nah, so teman-teman semuanya, dengan Quranic Immunity ini kita yakin bahwa badan kita sudah dilindungi oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi bukan, sekali lagi, bukan petantang-petenteng, ya. Saya bakal kebal nih sama COVID. No, itu namanya somse, ya, sombong. Kita tetap, ya, merendah, ya, takut,
kepada atas dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. So, yang mau dapat kaosnya ya, tulis mau di komen ya, mau dapat kaosnya ya. Oh, udah banyak juga yang bilang mau. Saya akan berikan ke 5 orang ya, 5 orang giveaway ya. Kita mau giveaway hari ini ya. Syaratnya adalah Anda sekarang ini men-sharingkan link dari acara ini ke media sosial Anda ya. Jadi hari ini Anda harus ya memposting, coba di situ di bawahnya ada share ya, kemudian Anda dapetin linknya, kemudian Anda posting, bisa di WhatsApp, bisa di WhatsApp group gitu ya. Nah, itu syaratnya ya. Jadi kalau seandainya Anda dapat nih gitu ya, nanti ya sebenarnya saya nggak bisa ngecek ya, mestinya kan diceknya Anda kirim gitu, screenshot gitu. Oke, bismillah, yuk sama-sama kita mulai. Kita baca Al-Fatihah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk diri kita, keluarga kita, orang tua kita, ayah dan ibu kita ya, yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kirimkan keberkahan atas hari ini kita menuntut ilmu. Juga kepada guru-guru kita ya di masa-masa yang lampau yang mengajarkan ilmu kebaikan untuk kita, dan juga kepada para pemimpin bangsa kita ya, pada presiden kita, menteri-menterinya, semuanya ya, gubernurnya, wali kotanya, camat-camatnya, lurahnya, RT RW yang sekarang ini sedang menghadapi COVID-19 dan juga resesi ekonomi yang insya Allah kita akan hadapi bersama. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kirimkan Al-Fatihah ini kepada para ulama sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita langsung masuk ke hadis ya. Kita lanjut ke hadis yang kemarin. Kita membahas tentang hadis masih berkaitan dengan dunia ya, dan sikap kita yang terbaik menghadapi dunia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6 ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law kana li mithlu Uhudin zahaban lasarrani alla tumarra alayya thalathu layalin wa indi minhu syai'un illa syai'un ursiduhu lidainin. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika aku punya emas ya, kegedean ya, jika aku punya emas ya sebesar gunung Uhud, aku tidak suka jika lewat 3 hari masih ada sebagiannya di tempatku, kecuali yang aku simpan untuk membayar hutang ya. Hadis ini kita sudah dapatkan di kesempatan yang sebelumnya ya. Cuma tadi sebelumnya itu riwayatnya adalah riwayat Abu Dzar. Yang ini riwayat Abu Hurairah ya. Kemudian hadis yang berikutnya ya. Ini ada Abu Hurairah radhiyallahu berkata, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian ya. Hal itu memungkinkan kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian ya. Nah, jadi dalam riwayat Bukhari, ya kalau yang ini riwayat muttafaqun alaih, riwayat redaksinya milik Muslim. Kalau yang riwayat Bukhari adalah jika seseorang di antara kalian melihat orang yang diberi kelebihan harta dan anak, hendaknya ia melihat orang yang lebih rendah darinya. Nah, jadi ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa ya ketika kita melihat ada orang yang mewah gitu ya, bermewah-mewahan gitu ya, atau bukan bermewah-mewahan lah, mewah gitu ya, itu baik dia orang mukmin maupun orang yang ingkar kepada Allah. Kalau orang yang mukmin, oke, ya, dia dapatkan kebaikan dan keberkahan karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya, ya. Nah, kemudian kita lihat yang paling bawah, ya. Lihat orang yang di bawahnya. Jangan lihat dia gitu. Aduh, saya belum dapat seperti apa yang dia dapatkan, gitu ya. Masing-masing punya rezekinya, masing-masing punya keajaibannya, masing-masing punya bagian-bagiannya. Jadi, ya, kita disiplin aja gitu kan, melihat apa yang diberikan kepada kita gitu ya, apa yang dititipkan kepada kita adalah yang terbaik, dan apa yang dititipkan kepada orang itu adalah yang terbaik, kecuali kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang yang ingkar kepada Allah kemarin kita udah bahas ya panjang lebar gitu ya, bahwa orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya dapat bagian di dunia, karena mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat ya. So, selalulah lihat orang yang lebih rendah daripada kita. Tapi ini untuk urusan ya, untuk urusan harta ya. Jadi kita ada urusan harta, ada urusan ibadah. Kalau untuk urusan ibadah nggak boleh ngelihat yang paling
bawah gitu ya. Jadi yang sering terjadi kan kita kebalikan gitu. Untuk urusan yang ibadah kita ngelihat yang paling bawah gitu. Ya dia aja gitu kan sholatnya nggak tepat waktu gitu kan. Ya saya apalagi saya gitu kan. Nah, itu berarti dia melihat orang yang ibadahnya lebih rendah daripada dia. Ya, kalau untuk ibadah ngelihatnya yang paling atas gitu. Tapi kalau untuk urusan harta ngelihatnya yang paling bawah. Ya Allah gitu ya. Alhamdulillah saya bersyukur masih punya motor. Ada orang yang ya jalan kaki aja udah bersyukur gitu kan. Ada yang sepeda ontelnya udah 15 tahun gak diganti-ganti gitu kan. Saya punya motor umur 5 tahun ada, aduh udah deh gitu kan. Karena ada barusan temen yang barusan misalnya dia beli Ninja gitu kan seharga 75 juta gitu kan. Nah, terus kemudian kita mikir kan gitu kan, aduh gitu ya, enak banget dia punya Ninja itu gitu kan. Padahal gitu ya, ada orang yang naik sepeda ontel. Kenapa saya ngomong Ninja? Karena nanti ada keajaiban, orang yang dapetin Ninja secara gratis gitu ya. Nanti kita lihat ya, harganya 70 sekian juta lagi ya. Oke ya. Nah, ini pelajaran-pelajarannya, seorang muslim disunahkan melihat orang yang lebih rendah darinya dalam urusan dunia dan melihat orang yang lebih tinggi darinya dalam urusan agama. Sebenarnya saya tadi nggak baca ininya nih ya. Nggak baca pelajaran hadisnya ya, tapi subhanallah ya, nyambung. Melihat orang yang lebih banyak hartanya mengakibatkan kebimbangan dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Sedangkan melihat orang yang lebih tinggi agamanya akan memacu untuk menambah taat dan dekat kepada Allah melalui ibadah. Ada orang yang beribadahnya itu tinggi sekali, itu rasanya ya Allah pengen gitu jadi kayak dia gitu kan. Nah, kemudian pelajaran berikutnya sabda Rasulullah SAW, ada 2 sifat, barang siapa yang 2 sifat itu ada pada dirinya, Allah mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Masya Allah ya, bersyukur dan bersabar. Apa itu? Barang siapa yang 2 sifat itu tidak ada pada dirinya, Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur. Tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Kan kita pengen ya dicatat sama Allah Subhanahu wa taala itu sebagai hamba yang bersyukur dan bersabar. Karena apalagi gitu ya, cuma ada 2, syukur, sabar. Kemudian dapat dua-duanya gitu loh. Ya, kalau udah dapat dua-duanya Masya Allah ya. Kedua sifat itu, orang yang melihat orang yang di atas dalam hal agama lalu ia meneladininya. Jadi 2 sifat itu adalah orang yang, ya saya ganti warnanya supaya enak. Kedua sifat orang yang melihat orang yang di atasnya dalam hal agama lalu ia meneladaninya ya. Dan orang yang melihat orang di bawahnya dalam hal dunia lalu ia memuji Allah atas apa yang dikaruniakan kepadanya. Nah, jadi ini pelajaran penting bagi kita. Jadi ketika kita melihat ada nikmat orang lain, nggak usah juga kita dengki gitu kan. Wah, itu pasti korupsi gitu ya. Atau juga aduh pantesan tuh ya, nggak pantas-pantasnya tuh dia ya dapetin nikmat seperti itu gitu ya. Enggak gitu, tapi kita doakan aja ya. Puji Allah atas apa yang dikaruniakan kepadanya. Masya Allah. Jadi ini sesuai sekali dengan ilmu kita ya. Setiap kita melihat ada sesuatu terhadap orang lain ya, langsung tekan tombol keajaiban. Tombol keajaiban itu apa? Ya. Tombol keajaiban adalah ya Allah muliakan dan bahagiakanlah ya. Sedangkan Allah mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Sedangkan orang yang melihat orang di bawahnya dalam hal agama serta melihat orang yang di atasnya dalam hal dunia, Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Nah, maka mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita ya, bahwa ya kita adalah orang-orang yang ya setiap melihat ada orang yang beribadah gitu, ya Allah gitu ya, kok dia bisa ya tahajudnya gitu sepanjang itu gitu ya, mudah-mudahan saya bisa seperti itu gitu kan. Pas ketika ngelihat gitu kan ada orang yang kaya banget gitu ya, ya Allah mudah-mudahan Allah muliakan di atas kekayaannya. Ih cakep, kalau itu yang bisa kita lakukan Masya Allah. Oh iya ya, ini udah masih banyak yang ya, jadi siapa yang share kajian kita ini di Facebook, di WhatsApp group gitu ya, share ya, berhak untuk menjawab pertanyaan saya dan berhak untuk dapatkan 5 kaos Quranic Immunity ya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita 1 hadis lagi sebelum kita masuk ke sesi testimonial ya. Ini hadis berikutnya, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Nah, ini ya Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, celakalah budak dinar dan dirham
Celaka juga budak Qatifah dan Khamisah, ya. Apa itu Qatifah dan Khamisah? Nah, ini ya, Qatifah itu adalah kain. Qatifah adalah kain yang ada bulu-bulu di ujungnya. Jadi artinya baju yang keren gitu, baju yang bagus, baju yang cakep. Khamisah adalah kain yang terbuat dari wool dan ada tandanya, ya. Ya branded gitu ya. Jadi satu kualitas, satu branded. Ada yang mengatakan tidak dinamakan khamisah selain yang warnanya hitam dan bertanda. Jadi yang kita tuh hati-hati nih ya, yang suka sama brand-brand ya, tapi ditunjuk-tunjukin gitu loh ya. Jadi dia suka sama brand-brand sesuatu gitu. Suka sama brand nggak apa-apa, suka sama brand ya. Karena kalau pakai brand itu awet boleh gitu ya. Tapi yang nggak diperbolehkan adalah menyombongkan diri karena punya brand itu. Nah itu yang tidak diperbolehkan ya. Nah ini kita balik ke hadisnya ya. Celakalah budak dinar dan dirham. Ya, celakalah budak dinar dan dirham. Ya. Ini budak dinar dan dirham aja itu udah hina, udah celaka gitu. Kita tuh bukan budak dinar dan dirham lagi, budak rupiah gitu loh. Dan budak dolar. Kalau masih dinar sama dirham masih mending, masih ada wujudnya. Lah kita budak apa? Budak rupiah sama budak dolar, ya, budak uang kertas lebih rendah lagi tuh, gitu ya. Ini budak dinar aja nggak boleh, ya. Hari ini saya baru bikin tulisan, ya, teman-teman pada baca nggak tulisan saya? Judulnya memegang angin lalu menang, ya. Ini ada satu tulisan saya yang mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin hikmahnya, gitu ya. Jadi kita tuh lagi mengajak teman-teman semua tuh untuk pegang emas, ya. Untuk pegang emas. Kita nggak mau jadi budaknya, ya, kita nggak mau jadi budak emas, tapi kita cerdas gitu, menguasai perekonomian gitu ya. Minimal itu dari apa? Dari kita pegang bentuknya, pegang fisiknya. Sekarang ini kan apa-apa umat Islam itu ya, apa-apa umat Islam itu apa ya? Didigitalkan gitu loh. Uang digital, aset digital gitu ya. Kalau punya aset disekolahkan. Oke lah, kita udah mengalami kehidupan seperti itu, kemudian Allah tegur ya sudah gitu kan. Nah, sekarang harusnya apa? Harusnya kita tobat gitu loh ya. Sekarang ini Masya Allah, kita sekarang ini pegang apa? Pegang apa? Pegang angin gitu ya. Kita pegang angin. Bisa nggak orang yang pegang angin lalu menang? Nggak bisa gitu ya. Dia kalau misalnya gitu ya, kecuali kalau seandainya dia pegangnya ya ini kan, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang pegang angin dalam pertandingan silat, misalnya si A berbekal pedang sedangkan si B pegang angin atau tangan kosong. Kalau si B keahlian silatnya 10 kali mengungguli si A, mungkin ada kemungkinan menang. Tapi bagaimana jika level keahliannya sama atau si B lebih rendah daripada si A? Bisa ditebak, si B akan mudah dikalahkan. Si B itulah umat Islam Indonesia zaman sekarang yang hanya pegang angin. Semua uang berbentuk kertas dan digital. Angka-angka kekayaannya hanya tertera di buku tabungan, surat saham, uang kertas, kartu plastik tipis, atau tertanam di aplikasi sejenis OVO, GoPay, dan uang digital lainnya. Silakan nanti teman-teman ini bisa baca ya. Dan ini kita lagi sampaikan ke teman-teman semuanya untuk yuk sama-sama kita pegang aset kita sendiri. Kalaupun seandainya misalnya kita lagi mau ngisi ember nih gitu kan, kita mau ngisi ember, udah capek banget tuh gitu ya, kita angkat air gitu ya, kok nggak penuh ini ember gitu, ternyata bocor. Nah kalau bocor apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu gitu ya? Yang perlu dilakukan jangan capek-capek gitu ya, ngambil dulu air, tapi apa yang perlu dilakukan tambal dulu ya, tambal dulu. Nah umat Islam sekarang ya itu kerja keras gitu ya, berusaha untuk bikin brand, bikin produk segala macam gitu ya. Kita masukin ke ember kita, kok kagak penuh-penuh ya, kenapa ya gitu. Ternyata bocor gitu ya. Dia nggak pegang apa-apa, dia cuma pegang angin gitu. Nah udah kita tambal dulu deh gitu ya. Kita ambil dulu ya harta kita, pegangnya pegang emas, pegang properti, jangan didigitalkan semua ya. Karena sekarang ini modelnya digital gitu kan, sampai ada aplikasi-aplikasi emas digital gitu ya. Nggak masuk akal itu, jadi jangan ikut-ikut yang seperti itu gitu. Di emas digital, Pak, nah saya nabung emas gitu kan, di mana? Di aplikasi digital, emasnya ente pegang nggak? Kagak. Allah Karim ya, kena lagi umat Islam. Nah kalau yang kayak gitu bukan budak, tapi apa ya? Kalau budak itu dia diperbudak oleh si dinar dan dirhamnya gitu. Kalau itu apa? Ya lebih rendah dari budak ya, lebih rendah dari budak, dia udah nggak punya apa-apa gitu ya. Seperti itu.
Nah, peringatan agar tidak menyembah selain Allah, terutama hal-hal yang fana, misalnya harta dan pakaian, ya. Kemudian yang tercela dari mengumpulkan dan memiliki harta adalah jika melebihi kebutuhan dan menyibukkan seseorang dari Allah serta tidak menggunakannya untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi lebay, berlebihan, ya. Berlebihan itu yang tidak diperbolehkan. Brand-brand ternama itu ya, biasa aja lah gitu ya. Biasa aja yang seperti itu gitu ya, nggak usah terlalu gimana-gimana gitu kan, sampai ya ini tasnya sampai punya sekian banyak tas gitu ya. Ya Hermes lah, ya apalagi situ Calvin Klein lah, apa ya, Chanel lah gitu ya, apalah merek-mereknya itu. Nah, itu bisa jadi menjadi abdi ya, abdi atau budaknya Khotifah dan Khamisah. Nah, kita jangan jadi seperti itu ya. Bismillah, insyaallah. Artis-artis pada pamer kemewahan itu dimulai dari mana sih itu ya? Grebek-grebek itu kali ya, grebek-grebek apa gitu, terus kemudian nunjukin mobil sport. Masya Allah ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, meninggikan derajatnya, menyayangi mereka, memberikan hidayah sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya kepada mereka semua. Tinggal kita jangan ikut-ikutan ya. Oke, baik teman-teman semuanya, yes, kita mah maunya keajaiban aja dah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita bisa lakukan ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi wawancara ya. Sudah ada tamu saya. Ini ceritanya keren banget ya. Dan ada satu kisah yang luar biasa, kita bisa belajar dari Bu Hermazusti ya. Yuk kita sapa Bu Hermazusti ya. Ya, saya pakai ini dulu ya, mudah-mudahan suaranya jadi lebih bagus. Assalamualaikum Bu Ti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazna. Alhamdulillah, ya sehat. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Oke, sebentar ini saya masih mencoba untuk nyambung. Ya, Bu Susti, boleh nggak diceritakan apa yang dirasakan ya setelah menggunakan ilmu magnet rezeki? Sekali Ustaz, setelah mengenal ilmu magnet rezeki itu saya kenal akhir 2017 Ustaz. Jadi waktu itu camp Surabaya itu saya mulai mengenal ilmu magnet rezeki, dan pada saat pulang camp, rata-rata setelah pulang camp kami itu selalu mendapatkan keajaiban Ustaz. Oh subhanallah ya. Boleh diceritakan nggak keajaibannya apa aja? Ini Ustaz, di camp yang offline kita nggak, kan selama ini online ya Ustaz ya. Oh iya. Yang offline kan biasanya kan ada game pecah keramik, menulis harapan kita di keramik, akhirnya dipecahkan dengan bola lampu itu Ustaz. Nah, pada saat itu saya tuh sedang menulis impian saya. Salah satu impian saya adalah di situ anak saya keterima kuliah di Mesir. Keterima kuliah di Mesir ya. Ya. Tapi sebelum saya tulis itu ada seorang ibu-ibu yang duduk di samping saya itu melihat terus Ustaz, seolah-olah menginginkan spidol itu untuk saya berikan kepada ibu itu. Akhirnya karena melihat terus, saya ngomong dengan bahasa Jawa pada saat itu, Ibu nopo ngersakaken spidol, Ibu apa membutuhkan spidol? Hanya spidol Ustaz. Beliau terima kasihnya luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih jam sudah ngasih saya giliran spidol. Ternyata beliau tuh belum packing Ustaz. Biasanya kalau hari terakhir itu kan biasanya packing duluan, koper kita bawa ke hall gitu ya. Ternyata itu belum packing. Akhirnya setelah saya kasih spidol duluan, Ibu itu ucapkan terima kasih. Nah, pada saat saya memberikan spidol itulah HP saya bunyi Ustaz. Ada SMS yang bunyinya, selamat WA Anda mendapatkan uang tunai sebesar 75 juta rupiah. 75 juta rupiah. Subhanallah. Tapi saya yakin itu tipu-tipu Ustaz. Oh, tipu-tipu. Gitu, iya. Tapi qadarullah pada saat itu, ini saya menggunakan ilmu magnet rezeki Ustaz. Ya Allah, tekan plus 6 tadi Ustaz. Ya Allah, muliakanlah orang yang kirim SMS ini. Berikanlah rezeki yang berkah berlimpah kepadanya. Jadikanlah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Berikanlah rezeki yang berkah berlimpah. Jauhkanlah dia dari sifat menipu. Dan terakhir yang masih saya ingat, ya Allah, berikanlah rezeki yang setara dengannya. Ibu sebentar, suaranya bergema, bentar ya. Kita coba, udah bisa belum ya? Iya, Ustaz? Iya, sebentar. Gema nggak ya?
Coba Ibu, ya. Masih bergema? Apa saya coba ini? Enggak usah. Ini ya di saya kok ini. Speaker. Oke, ya sip. Ya. Oh, sebentar. Kenapa ini ya? Atau sebentar nih. Iya. Ya udahlah Bu ya, ala kadarnya deh nih. Masya Allah. Ya. Tadi pas uji coba bisa, sekarang nggak bisa. Kenapa ini? Sudah Ustaz, masih bergema? Ya langsung aja Ibu. Langsung aja ya. Dari cerita saya itu tadi Ustaz, saya itu dapat SMS itu tanggal 7 bulan Oktober tahun 2017. Setelah saya pulang camp tanggal 10 saya itu dapat telepon dari Telkomsel 188 yang mengatakan saya pemenang gebiar SMS banking berupa Kawasaki Ninja yang harganya setara sama orang yang mau itu tadi Ustaz. Allah, Masya Allah. Jadi Ibu acara camp, pas acara camp ada hadiah tuh 75 juta ya. Cuma itu Ibu tahu bahwa ini tipu-tipu aja ya. Tapi Ibu enggak menghina dia. Ya, malah yang dilakukan adalah mendoakan dia. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Masya Allah. Ya, setelah itu malah Ibu dapat hadiah dari Telkomsel. Ya, ini saya ada fotonya. Ya, ini fotonya. Oh ini ya, ada foto Ibu dengan Ninja. Ya, Kawasaki Ninja. Allah. Ini harganya berapa nih Bu Kawasaki Ninja ini? Itu 73 juta. Jadi yang tipu-tipu tadi 75, yang hadiahnya ini 73 Ustaz. Ya tipis lah, beda tipis ya. Beda 2 juta. Subhanallah. Jadi subhanallah teman-teman semuanya ya, kita belajar satu hal yang luar biasa dari sini ya. Ketika Ibu Justi terima hal yang nggak bagus, ya kita nggak usah menghina orang ya, kita tetap aja doakan gitu ya. Kalaupun misalnya dia menipu, nggak bagus pada kita, tetap didoakan. Pas didoakan sebenarnya itu bungkus permen gitu ya. Yang sebenarnya Allah mau nguji kita, ini apa nih sikap kita. Subhanallah. Dan itu terjadinya kabar itu di camp ya Bu ya? Camp saya. Pas di campnya, subhanallah. Oke, nah ada lagi nggak Bu? Ini yang bisa diceritakan ke teman-teman semua. Karena di keramik itu harapan saya kan menulis salah satunya adalah anak saya untuk terima kuliah di Mesir. Saat saya garputala itu tidak makjub Ustaz. Ustaz mengatakan, Ibu garputala untuk siapa? Untuk anak saya Ustaz. Kenapa anaknya nggak usah garputala sendiri? Akhirnya camp Surabaya itu 19 camp Surabaya, akhirnya 20 ada camp Jogja. Saya ngomong sama anak saya mau gigi dibehel dengan biaya yang hampir sama dengan camp atau berangkat camp saya ya usah berangkat camp aja mah, berangkat sendiri naik kereta ekonomi tanpa mama berani dia bertamat SMA pada saat itu Ustaz masih di pondok, tapi saya izinkan sama ustazahnya untuk keluar karena ikut camp akhir ini. Subhanallah. Dan alhamdulillah Ustaz di camp itu dia dapat garputala yang intinya, saya ayatnya tidak ingat, yang intinya kalau kau memuliakan agama Allah, maka kau akan dimuliakan Allah. Subhanallah. Biasa. Dan kalau Ustaz tanggal 17 Desember 2019 kemarin, anaknya sudah berangkat ke Mesir Ustaz. Subhanallah. Nah ini saya ada fotonya juga. Ini anak Ibu ya? Iya. Lagi naik apa nih? Gokar ya Ustaz. Gokar ya. Di piramid ini saya ingat banget ya, beliau ini waktu itu ikut. Jadi ini dia ikutnya nggak sama Ibu ya? Acara berbeda kelas ya? Berbeda kelas. Nah terus gimana? Ada nggak pengalaman siapa namanya? Mbak siapa ini? Anak Ibu namanya? Ilya Alfania. Ya. Oh iya. Oke. Nah terus gimana? Ada cerita apa lagi nih? Ada cerita lagi Ustaz, tanggal April kemarin dia ulang tahun.
Dia kan masih sudah berada di Mesir, cuma saya bilang gini, mau nggak hadiah? Hadiahnya bukan berupa materi. Apa hadiahnya? TOMR. Dia bilang gitu. TOMR itu apa? Karena dia nggak paham. Training online magnet rezeki 2 bulan. Saya bilang gitu. Soalnya kan nggak sama, jam Indonesia sama jam Mesir selisih 5 jam ya Ustadz ya. Iya. Dan semuanya online, semuanya kadang-kadang dia pada saat menerima pelajaran dari sekolahnya dia kadang-kadang ngantuk, tapi qadarullah Ustaz, kalau ditanya sama ustazahnya tuh bisa jawab walaupun HP-nya itu entah kemana, ngantuk itu. Nah, ini yang perlu saya ceritakan. Untuk mendapatkan ke Mesir tidak mudah Ustaz, dia harus masuk 2 keajaiban Ustaz. 2 keajaiban adalah selama bulan Syawal itu Ustaz, dia selalu berpuasa kecuali halangan saja Ustaz. Subhanallah. Ya. Dia selalu berpuasa ya, Masya Allah. Ya. Dan pada saat dia sedang ujian, Kak, rawat terumbu karang ya, dengan memuliakan orang lain, yang teman-teman kakak itu bukan pesaing, tetapi mereka adalah yang perlu kakak doakan. Barang siapa yang mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan kita. Cuma itu yang saya bilang ke anak saya, Ustaz. Allah. Dan alhamdulillah. Iya. Tapi ada persoalan lagi Ustaz. Setelah itu TOMR itu, ternyata dia tuh punya sesuatu Ustaz yang mengganjal. Karena selama di Mesir dia kan suka berorganisasi. Di pondok selama ini kan semua temannya perempuan. Setelah keluar dari pondok berorganisasi, gabung dengan lawan jenis. Ketika dia sedang difatwakan dengan lawan jenis, kadang-kadang ada rasa-rasa suka Ustaz. Akhirnya tanya sama Ustaz waktu TOMR, saya sangat senang sekali Ustaz, jawaban Ustaz makjleb itu. Yang mengatakan rasa cinta yang belum tepat itu adalah dosa besar-besar pada saat itu. Iya. Dia dapat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya pelajaran ya. Pas di COMR itu ya. Nah, kemudian gimana Bu dia setelah itu? Ya, dapetin ayat. Setelah itu Allah menjaganya Ustadz, dia masuk asrama, tahfidz, dan harus meninggalkan semua organisasi yang harus bertemu dengan lawan jenis tersebut Ustadz. Subhanallah. Jadi bukan ibunya yang marah-marah ya. Ya udah, setiap anak punya masanya sendiri, punya zamannya sendiri, punya pelajarannya sendiri, dan ternyata dia langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Aduh, luar biasa. Jadi ibu sekarang udah jadi keluarga Magnet Rezeki nih ya. Insyaallah Ustaz. Yang ngandelin Ustaz, ini ada salam juga dari anak yang di Mesir Ustaz. Di asramanya itu kan sekitar ada 6 orang Ustaz. Dia mau ikut camp. Boleh nggak Mas daftar satu untuk 6 orang? Boleh. Ya. Boleh Ustaz. Boleh. Ya karena sekarang ini ya. Yang penting satu akun. Makanya nontonnya pakai satu akun jadinya. Oke. Ibu, saya juga dapat kabar bahwa Ibu punya kisah yang luar biasa lagi nih ya dari Ibu kan sekarang ngajar Magnet Rezeki ya? Ya Ustaz, ya betul. Itu diajarinya ke mana aja? Ke Majelis Taklim atau apa? Ya. Kebetulan Ustaz, saya salah satu karyawan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, dan saya adalah penyuluh agama Islam Ustaz. Jadi kita memang punya binaan Majelis Taklim di beberapa tempat. Dan ilmu magnet rezeki inilah yang saya berikan ke majelis taklim tersebut Ustaz. Salah satunya adalah pada saat saya untuk mengisi suatu acara di Dharma Wanita Ustaz. Kebetulan Bu Inganah ini adalah salah satu anggota Dharma Wanita Kemenak, dan kebetulan beliau hadir pada saat itu. Akhirnya kita buat grup Ustaz. Setiap ada informasi camp, TOMR ataupun artikel-artikel yang bagus tentang MR, pasti saya share di grup tersebut. Dan anehnya Ustaz, selalu Bu Inganah itulah yang selalu komen. Yang lainnya nggak pernah komen, Bu Inganah itu Ustaz yang selalu komen Ustaz. Subhanallah. Iya. Akhirnya setelah camp Ramadan kemarin saya tanya, Bun, punya keajaiban apa? Ayo dong di-share, mudah-mudahan itu jadi jariah Bunda, saya bilang gitu. Sambil berlinangan air mata beliau cerita Ustaz, saya sampai merinding berkali-kali kalau menceritakan beliau. Jadi beliau itu punya usaha Ustaz, usahanya kecap.
pada saat Ramadan kemarin tuh didatangi 5 petugas dari Polda, yaitu dari Sidak Industri Pangan, untuk menunjukkan surat-suratnya. Kalau surat produksi ada, waktu surat pemasaran dicari itu belum ketemu Ustadz. Akhirnya sama Polda ditanya, Ibu persoalannya mau selesai di sini, di rumah Ibu atau di Polda? Kalau selesai di sini, Ibu harus bayar denda 1,5 miliar dan kurungan penjara 1,5 miliar denda itu ya? 1,5 miliar. Akhirnya ingatlah ceritanya begini, seperti darah saya itu sudah tidak mengalir lagi, tapi saya berdemo kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini penuh dosa, hamba-Mu selalu melakukan maksiat, tolong tunjukkan keajaiban-Mu ya Rob. Cuma itu aja yang beliau baca sholawat, baca seakalnya yang beliau bisa pada saat itu. Dan qadarullah Ustaz, sebelum Polda itu berpamitan mengatakan, ya sudah Ibu tidak akan saya denda, tidak akan dipenjara, tapi tolong surat perizinan untuk pemasaran Ibu cari dan Ibu dapatkan. Subhanallah Ustaz, setelah Polda pulang itu Ustaz udah nangis bombel lah mereka berdua sama suaminya itu. Tapi itu bukan keajaiban yang luar biasa Ustaz. Ada lagi keajaiban yang bertubi-tubi Ustaz. Nggak, akhirnya si ibu itu lolos ya dari tuntutan ya. Ya. Nah, terus apa lagi? Keajaibannya lebih keren lagi. Pada saat 1 minggu setelah itu suaminya itu ngajak berunding, Bu, bisa jadi Polda datang ke sini itu adalah wasilah untuk menggerakkan hati kita, mengeluarkan harta kita sebanyak 1,5 miliar untuk ditasarufkan ke jalan Allah. Untuk rumah kita nanti yang sesungguhnya. Allah. Akhirnya dia sedekah ya? Dia sedekahkan semuanya Ustaz. Dia 1,5 miliar. 1,5 miliar untuk masjid, untuk sekolah seperti itu, dan pondok pesantren. Jadi lolos dari gugatan 1,5 miliar, udah gemeteran. Kemudian setelah itu ya udahlah gitu ya, mungkin ini Allah ngingetin supaya sedekah nih. Sedekahnya, dahsyat itu 1,5 miliar. Setelah itu apa yang Allah kasih? Ustaz, sedekahnya itu bukan hanya untuk dia pribadi dan keluarga Ustaz. Nama Ustaz juga disebut, sedekah ini juga atas nama Ustaz Nasrullah. Saya juga disebut, teman pengamal ilmu MR juga disebut. Saya pengen nanti bersatu di surganya Allah seperti itu Ustaz. Allah. Masya Allah. Iya. Ya Rabb, Masya Allah. Jadi beliau bukan hanya bersedekah atas namanya, tapi bersedekah atas nama orang-orang, sahabat-sahabat yang ia ingin ajak ke surga. Ya Allah, ya teman-teman mudah-mudahan bisa dapetin hikmah nih. Ya, nah setelah itu apa Bu yang terjadi? Setelah itu yang terjadi Ustaz, setelah mewakafkan jam 1 selesai, ternyata jam 3:30 itu beliau dapat telepon, mendapatkan proyek pesanan kecap itu 120.000 botol dan 7.000 botol. Kalau dinominalkan Ustaz, itu antara 8 sampai 10 miliar Ustaz. Allah, 8 sampai 10 miliar. Sedekah 1,5 miliar. Kemudian dapat proyek senilai 8 sampai 10 miliar. Masya Allah. Itu diterima ya proyeknya? Ditolak Ustaz, karena beliau pengen masuk ke keajaibannya Allah. Ditolak? Ditolak Ustaz. Kok bisa ditolak? Alasannya gini, kalau kita menerima proyek itu, ibadahnya akan terganggu, energinya habis untuk mengerjakan proyek itu, dan orang-orang yang sudah terbiasa kerjasama dengan beliau nanti akan tersendat juga rezekinya karena mementingkan orang yang memesan itu tadi Ustaz. Allah. Iya. Kayak Ustaz bilang, cukup ya Allah, cukup seperti itu Ustaz. Masya Allah. Ada ya orang-orang ajaib begitu ya, Masya Allah. Jadi proyek sebesar itu malah ditolak gitu ya. Karena takut nanti tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah menikmati ibadahnya, menikmati apa yang dirasakan ya, Masya Allah. Terus masih penasaran saya Bu, ya setelah itu gimana itu? Ya udah, sampai suaminya cuma bilang gini, sudahlah, harta bukan segala-galanya, jangan karena harta kita melupakan ibadah. Allah. Kita yang CTMR kecil banget Ustaz, sama beliau berdua Ustaz.
Allah. Salam saya buat beliau ya, Masya Allah. Ini tepat sekali hari ini kita belajar tentang jangan jadi budaknya dinar, budaknya dirham ya. Kita di Magnet Rezeki, kita nyari keajaiban gitu. Tapi setelah dapetin keajaiban itu kita malah, ya Allah banyak banget keajaiban dari Engkau gitu ya. Jadi kita malah surprise gitu ya dengan keajaiban yang Allah berikan. Masya Allah. Ibu ada lagi nggak yang pengen disampaikan? Kalau berkenan nanti dibuat tulisan ya Ustaz untuk punya Ustaz yang baru Ustaz. Siap. Nanti kita lagi bikin buku berjudul Khairul Razikin, ya. Bu Zusti masuk nggak tuh di project itu? Insya Allah masuk Ustaz. Oh ya, sip. Nanti di situ ya kita rapihkan ya, Insya Allah di buku itu. Ya Allah, Bu Yusti ada lagi nggak yang mau disampaikan? Insya Allah sudah Ustaz, sudah terlalu banyak Ustaz. Insya Allah nantilah kalau ada lagi. Siap. Saya mau jadi tamu Ustaz lagi Ustaz. Insya Allah. Terima kasih. Ibu Susi terima kasih banyak. Mungkin bisa sampaikan salam kepada teman-teman yang ada di YouTube. Ya. Assalamualaikum ya kepada teman-teman yang ada di YouTube itu ya. Ya Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Ibu Yusti terima kasih banyak. Subhanallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya. Dan teman-teman semuanya, aduh luar biasa ya. Jadi nantinya kita kalau udah dapetin keajaiban ya, yang ini keajaiban yang benar itu adalah keajaiban yang makin kita dekati, makin kita tuh hanya memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ilmu magnet rezeki ini harus sampai ke ujungnya ya. Ujung dari ilmu magnet rezeki itu bukan hanya plus 6, tapi plus 7, plus 8. Jadi ada dalam materi spiritual matter ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya insya Allah bisa dapetin hikmah dari apa yang tadi kita bicarakan. Oke teman-teman semuanya ya, sampailah kita di ujung acara kita. Bagi teman-teman yang ingin dapatkan Quranic Immunity ini ya, siapa yang mau dapat baju kaos Quranic Immunity, tolong jawab di komen ya, tolong jawab di komen. Nanti saya akan tentukan ya, siapa yang dapat siapa yang dapat hadiahnya ya. Oh ya, sorry, saya tadi ya Bu Zusti, kalau seandainya ada yang mau konsultasi ke Bu Zusti, itu silahkan, beliau adalah CTMR kami juga ya. Dan sebentar saya catat nomornya, Bu Zusti ya, nomor teleponnya. Beliau adalah penyuluh agama Islam juga di Departemen Agama. Jadi 0813 3423 1543. Silahkan nanti ya teman-teman semuanya kalau ingin berkonsultasi dengan beliau, itu bisa silahkan. Ini Ibu Zusti, sorry ya. Nah ini nama beliau, nomor teleponnya ya. Silahkan ya dicatat ya, dan mungkin bisa langsung berkontak dengan beliau. Insya Allah nanti akan dibimbing ya, akan dibantu. Cuma jangan minta rezeki gratis ya. Orang magnet rezeki pantang gitu ya, Insya Allah. Nah nanti silakan kalau seandainya ingin beraudiensi dengan beliau ya. Ini Ibu Zusti ya, 0813 3423 1543. Dan bagi teman-teman yang mau daftar camp online magnet rezeki ya, dan itu full 3 hari kita belajar tentang ilmu magnet rezeki. Kalau di Bincang Hikmah kita akan bicarakan tentang pendalaman-pendalamannya dari berbagai sudut pandang ya. Tapi kalau di magnet rezeki itu bicara tentang tools untuk memahami Al-Quran dan hadis melalui kacamata ilmu magnet rezeki ya. Jadi kan ada toolsnya, ada caranya memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu ada toolsnya. Nah, toolsnya itu adalah ilmu magnet rezeki. Jadi daftarnya di mana? Daftarnya di sini di t.me audio magnet rezeki. Nanti saya akan sampaikan di channel tersebut ya, di t.me audio magnet rezeki. Apa itu camp online magnet rezeki ya? Camp online magnet rezeki itu ya, sebentar. Nah maaf saya belum tahu apa itu camp online, tapi saya tertarik sama Garputala. Saya pakai itu terasa efektif luar biasa. Ya, di camp online magnet rezeki itu nanti kita akan bahas tentang ilmu Garputala ya. Kemudian kita praktek.
kita bahas ya, kemudian nanti akan ada wali kelas yang akan membantu Anda memahaminya ya, sehingga akhirnya dia tuh memang ya seperti training gitu ya. Training, tapi kalau training online Magnet Rezeki kita durasinya 2 bulan panjang, itu untuk dalemin banget. Tapi kalau untuk yang COMR itu camp online Magnet Rezeki 3 hari di drill gitu ya, waktunya sangat singkat tapi ilmunya dapat dalam enggak, tapi dapat ilmunya dan langsung bisa dipraktekkan ya. Masing-masing metode itu punya kelebihannya sendiri ya. Oke. Pertanyaan pertama. Oke, ya, pertanyaan pertama ya, tolong saya akan lihat di channel ya, akan lihat di komen ya, siapa yang nantinya mau dapat Quranic Immunity ya, ini ya, silahkan ya. Nanti juga teman-teman semuanya yang mau beli ya, yang mau beli itu bisa ke Kang Muaz. Sorry, mohon maaf saya belum siapin ya, karena spontan tadi saya mau pakai ini apa, kaos ini. Muaz itu nomor teleponnya. Ini langsung ke Kang Muaz, langsung pesan ke beliau ya, mau yang lelaki mau yang perempuan. 0895 6060 70 999. Nah, ini silahkan pesan ke Kang Muaz ini ya. Silahkan pesan ke Kang Muaz. Kang Muaz untuk pesan kaos ini ya, kaos Quranic Immunity ya. Nah, ya kelihatan. Nah, ini Quranic Immunity ya. Jadi kaosnya cakep, bagus banget kaosnya. Nah, ini langsung ke Kang Muaz ya, insya Allah nanti akan di Oke, sekarang pertanyaannya. Langsung jawab ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengetahui ilmu Magnet Rezeki pasti tahu nih ya. Pertanyaan pertama untuk kaos pertama ya. Surat dan ayat berapakah? Surat dan ayat berapakah? Oke, siap ya. Surat dan ayat berapakah yang menjadi dasar dari ilmu perisai rezeki? Ya. Surat dan ayat berapakah yang menjadi dasar dari jurus Magnet Rezeki berjudul Perisai Rezeki? Ya, silakan. Surat dan ayat berapakah ya? Yang pertama kali jawab langsung saya tahan ya. Langsung saya capture. Siapa yang mau? Bukan 5114 ya. Surat dan ayat berapa yang menjadi dasar dari ilmu Oke, sudah dapat jawabannya ya. Nah, ini ya, kalian ke Pak Muaz 0895 6060 70999 ya. Jadi nanti langsung dikirim kalau mau beli kaosnya. Jadi harganya juga saya belum tahu ya, tapi ya harganya harga standar lah ya. Ini Quranic Immunity. Jadi teman-teman semuanya untuk dapetin kaos ini silakan hubungi Pak Muaz. Kemudian untuk yang hadiah tadi 5 orang tadi silakan hubungi Mbak Nisa ya. Saya Nasrullah undur diri dari ruang kaca teman-teman semuanya, dan akan sama-sama berbincang hikmah, dapatkan inspirasi yang tadinya nggak semangat jadi semangat ya. Ketika mendengarkan tadi Bu Yusti tadi kan ya, kita jadi semangat juga kan gitu kan, dapetin motor ya harganya 70 jutaan gitu ya. Dan itu ternyata sebabnya sederhana, karena mendoakan orang yang mau menipu kita ya, luar biasa. Kemudian juga sampai akhirnya tadi kisah dari Ibu Inganah tadi ya, itu luar biasa sekali ya, membuat kita semua jadi berkaca bahwa ternyata keajaiban yang Allah akan berikan kepada kita tuh keajaiban yang banyak, luar biasa, sepanjang kita yakin akan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya Nasrullah undur diri. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.